Karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad SAW. Yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, sebelum masuk Islam, dia adalah pemenang gulat di Pasar Ukas di Mekah. Setiap tahun diadakan lomba gulat. Juara bertahannya adalah Sayyidina Umar ibnu Khattab. Umurnya dengan Nabi bedanya 13 tahun. Jika Abu Bakar dengan Nabi bedanya 20 tahun, jadi ketika Nabi dapat wahyu di umur 40 tahun, maka umur Umar waktu itu 27 tahun. Anak muda yang sedang segar-segarnya. Itulah dia Umar bin Khattab, pemenang juara gulat bertahan. Karena itu, Nabi sangat ingin supaya dia masuk Islam. Sampai Nabi berdoa, tolonglah Islam ini dengan dua Umar, ya Allah. Ada dua Umar di Mekah yang waktu itu sangat hebat. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Nabi minta pada Allah, ya Allah, kalau bisa dua orang Umar ini masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, tapi masuk Islamnya tidak cepat, lama. Tahun pertama tidak masuk Islam, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahun pertama masuk Islam, tahun kedua tidak, tahun keenam baru masuk Islam. Dia memusuhi Islam dan siapa saja yang masuk Islam. Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad. Keluar dari rumahnya, dicabutnya pedang. Dia bertemu dengan temannya. Kamu mau kemana Umar? Aku mau memanjung kepala Muhammad. Kamu mau membunuh siapa? Aku mau membunuh Muhammad. Kamu tahu Muhammad itu siapa? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Mekah ini. Kalau sampai anak, cucu, keponakan mereka ini mati, kamu habis nanti. Akhirnya tidak jadi dia membunuh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari dia bertamu ke rumah adiknya. Nama adiknya Fatimah binti Khattab. Fatimah punya suami, namanya Said. Umar bin Khattab sudah mendengar kabar Said dan adiknya ini masuk Islam. Maka datanglah dia bertamu. Kebetulan Said dan Fatimah sedang membaca Al-Quran, tapi suara mereka sangat pelan. Nama penjaganya ialah Hobab. Ya Hobab, adikku tadi membaca apa? Tidak ada, jawab Hobab. Tapi aku dengar sesuatu. Lalu dia masuk ke dalam. Ditinjunya adiknya. Pertama, adik iparnya dia tinju. Lalu kemudian adik perempuan yang lemah itu dia tinju. Tapi kemudian dia melihat tidak ada rasa takutnya. Lalu dia heran. Ini adik perempuanku lemah. Keluar darah dari wajah Fatimah binti Khattab. Tapi dia tidak takut. Maka Umar mengaku setelah dia masuk Islam, aku tiba-tiba merasa diriku lemah ketika kulihat darah keluar dari wajahnya. Lalu kemudian dia tarik kertas dari tangan adiknya. Apa yang sedang kau baca ini? Ternyata kabar yang kudengar selama ini benar. Kalian suami istri sudah masuk Islam. Ternyata kalian ikut Muhammad. Aku memusuhi adik iparku dan adik kandungku sendiri yang sudah ikut Muhammad SAW. Dengan mulut berdarah, Fatimah menjawab, hai Umar bin Khattab, engkau najis karena kau syirik. Umar yang sedang down, sedang merasa lemah melihat adiknya tegar. Maka kau tak layak, tidak layak memegang lembaran ini, lanjut Fatimah. Ketika itu bangkit keberanian Fatimah karena membela Quran. Tidak boleh dipegang oleh orang bernajis. Tak boleh memegang ini kecuali orang yang suci. Tiba-tiba Umar yang perkasa itu meletakkan lembaran itu. Dia mandi, dia merasa dirinya lemah. Adiknya yang berdarah ini kuat. Kemudian dia pun mandi. Setelah mandi, dia kembali karena penasaran dengan kertas ini dan dia melihat apa yang dibaca adiknya. Itu adalah surat Taha. Ya Muhammad SAW, tidakkah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau supaya engkau menjadi susah? Dia melihat susunannya pelan-pelan. Orang Arab adalah sastrawan, bahasa Arab mereka halus. Dia bisa membedakan. Ini bukan bahasa orang biasa. Akhirnya hatinya lunak dan lembut. Lalu kemudian dia pun segera untuk menuju menjumpai Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu markas mereka berkumpul di kota Mekah, Al-Mukarramah. Masih dakwah sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan.
Yang menjaga Nabi waktu itu adalah 40 orang laki-laki perkasa. Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah, singa Allah. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah itu. Yang pertama kali menyambut dia adalah singa. Disambut oleh singa. Hamzah berkata, "Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, kami akan bunuh engkau, bukan dengan pedang kami. Kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri." Penghinaan yang luar biasa. Jika ada orang dibunuh dengan pedang orang lain, itu biasa. Tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri, maka itu penghinaan luar biasa. "Umar, kau datang ke rumah ini sebagai orang menyerah. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, maka kami yang akan memancung kepala engkau dengan pedang yang kau bawa itu sendiri." Lalu kemudian Nabi mempersilahkan dia masuk. Silahkan dia masuk. Kemudian setelah dia masuk, Nabi bertanya, "Masya Allah, apa yang membuat kau datang, Umar?" Waktu itu Umar menjawab, "Aku datang untuk percaya kepada Allah, percaya kepada engkau, bahwa engkau Rasul Allah, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yang tadi baru saja ku baca di tangan adikku, bernama Fatimah binti Al-Hattab." Lalu kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat semuanya gembira senang karena terkabullah doa Nabi. Salah satu Umar masuk Islam, yakni Umar bin Khattab. Lalu sahabatnya bertanya, "Apakah kita ini dalam kebenaran?" Umar menjawab, "Untuk apa lagi kita bersembunyi?" Maka sejak itulah orang berani membaca Quran dengan suara jahar. Sebelumnya, saat membaca Quran seperti dengungan tawon di dalam sarang. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mereka berani karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad SAW. Yang satu Hamzah bin Abdul Muthalib Asadullah. Yang satu lagi adalah Umar Al-Faruq Abu Hafsi. Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat dengan berbagai cobaan dan ujiannya. Sampailah pada masa hijrah. Lalu kemudian Umar bin Khattab termasuk orang yang pertama, golongan pertama yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.